Oke, ini ceramah yang ketiga. Kita akan membaca dan merenungkan Matius pasal 5. Nah, kalau kita memikirkan tentang gunung itu, yang fondasinya, dasarnya itu firman Tuhan, cuaca, suasananya adalah ibadah yang murni, yang baik, yang bagus, yang berfokus kepada Tuhan. Dan untuk kalau kita mau membangun atau menempatkan beberapa batu-batu, yang pertama, Yesus berfokus kepada hati. Itu sangat penting. Bukan kulit sebelumnya, tapi formasi rohani yang berkenan kepada Tuhan itu berfokus kepada hati. Atau motivasi, bisa dikatakan motivasi. Keinginan kita untuk mendekati Tuhan. Dan jadi saya akan membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Inilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Kerajaan Allah merupakan hal yang rohani, bukan hal fisik atau berhubungan dengan garis batas negara. Jadi kerajaan Allah tidak hanya di dalam Eropa, Asia, Afrika. Itu tidak terbatas oleh politik bangsa atau suku-suku. Kerajaan Allah besar. Dan walaupun kerajaan Allah bisa mengandung arti mengenai kerajaan Allah yang universal, kerajaan Allah di dalam Matius pasal 5 memiliki arti yang agak berbeda. Kerajaan yang universal mencakup semua orang, semua ciptaan. Apakah mereka mau ikut Yesus atau tidak? Bisa lihat Filipi pasal 2. Semua harus berlutut kepada Yesus. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dia telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Efesus pasal 1. Tetapi kita tahu bahwa kerajaan di dalam konteks Matius 5 bukan kerajaan universal. Jadi bukan semua orang memiliki karakter sama seperti yang dijelaskan dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Hanya orang yang dimiliki oleh Tuhan, hanya orang yang masuk kerajaan khusus. Sifat-sifat kerajaan ini dijelaskan oleh kehidupan orang-orang yang mengikuti Yesus. Kerajaan Matius pasal 5 adalah suatu bagian kerajaan Allah yang universal. Contoh seperti lingkaran seperti ini lingkaran yang bisa jadi atau menggambarkan kerajaan Allah universal. Tetapi di dalam lingkaran itu ada lingkaran yang lebih kecil, itu kerajaan khusus, kerajaan anak-anak Allah yang ikuti Yesus. Lingkaran yang di dalam
adalah kerajaan Allah di mana berada kehidupan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bisa berkata bahwa kita sudah ikut kerajaan di luar karena kita adalah warga negara Indonesia, Papua, Amerika, Eropa, dan lain-lain. Tetapi kita sudah lahir di dalam kerajaan lain, di dalam Yesus. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 3. Bagaimana orang bisa masuk kerajaan Allah? Harus lahir kembali. Harus lahir dari surga, dari roh. Dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Melalui Yesus, kita termasuk pada kerajaan Allah yang rohani. Kerajaan Allah bisa dialami sekarang dan akan dipegang pada masa depan. Jadi sekarang tetapi belum. Ini dijelaskan dalam Markus pasal 1, Matius pasal 4, dan bisa lihat Matius pasal 6. Yesus berdoa untuk kerajaan Allah yang akan datang. Contoh, seperti anak-anak bermain di pinggir laut di dalam pasir. Mereka membuat istana dari pasir dan lain sebagainya. Mereka menikmati pasir dari laut, tetapi belum semuanya. Mungkin mereka bisa menikmati sedikit, tetapi belum sampai semuanya. Mungkin kita mencicipi sesuatu dari surga, tetapi belum makan semuanya. Ini nanti pada waktu Yesus datang. Jadi kita ada di dalam kerajaan Yesus sekarang. Di dalam Yesus. Tetapi kita belum mengalami atau mendapati semuanya yang sedang dipersiapkan untuk orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Jadi kita lihat apa yang saya katakan etika pengorbanan atau teladan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ini sifat-sifat khusus orang yang mengikuti Yesus dan hidup sesuai dengan standar baru di dalam kerajaan Yesus. Jadi kita tidak mungkin berharap atau ekspektasinya supaya orang lain di luar Yesus hidup seperti ini. Ini khusus untuk orang yang dimiliki Yesus atau mengikuti Yesus. Ada kata yang Bapak Ibu tahu itu diulangi, ini kata diberkati, berbahagialah. Kata itu berarti seseorang yang hidup secara berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, Allah senang dengan kita. Juga kita bisa berbahagialah karena kita senang. Tetapi berbahagialah berarti lebih dari senang saja. Ini sukacita yang dalam. Kita senang karena kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dalam situasi, dalam suasana keadaan apapun. Kita bisa bersukacita, berbahagialah karena kita di dalam kehendak Allah dan dalam kerajaannya. Yang pertama, ayat yang ketiga, kita miskin di hadapan Allah. Apa artinya ini? Miskin di hadapan Allah. Menurut saya itu bukan berarti kita miskin mengenai keuangan atau secara fisik. Atau kita tidak mempunyai Roh Kudus, kita miskin Roh Kudus. Atau rendah hati yang sebenarnya kesombongan. Yaitu rendah hati yang palsu. Mungkin Bapak Ibu kenal orang seperti itu. Dalam gereja saya, jemaat saya di Amerika Serikat, ada orang yang selalu seperti rendah hati. Tetapi motivasinya, keinginannya adalah dianggap seperti itu. Jadi sebenarnya dia bukan miskin di hadapan Tuhan. Dia bukan orang yang rendah hati, dia orang yang sombong. Jadi ini bukan artinya miskin di hadapan Allah. Sebenarnya hal ini berarti kita mengaku bahwa kita tidak layak di hadapan Allah. Kita bertobat di hadapan Allah dengan sungguh. Kita kosong. Tidak ada hal yang di dalam hati kita yang layak diterima oleh Allah. Kita mengaku bahwa kita sebenarnya kosong di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjadi layak atas kasih Allah atau kasih karunia Allah. Kita sadar bahwa kita sangat perlu Allah. Jadi miskin di hadapan Allah, kesadaran bahwa sebenarnya saya bukan seorang pun
di luar Kristus. Bukan seseorang pun di luar kasih karunia Allah. Saya kosong tanpa Yesus Kristus. Orang yang miskin seperti itu, dia akan mempunyai kerajaan Allah. Contoh di dalam firman Tuhan, Gideon, mungkin ada waktu Bapak Ibu bisa membaca cerita itu dalam Hakim-Hakim 6, khususnya pasal 6 ayat 14 sampai 16. Gideon yang dipanggil pahlawan, dia merasa, aduh bukan saya dari suku ini, yang dari keluarga ini yang tidak ada arti dan lain sebagainya. Tetapi Allah memanggil dia dan dia bisa belajar miskin di hadapan Allah. Dia harus mengurangi jumlah tentara sebelum dia melawan orang Moab, supaya Allah bisa dipuji. Kerajaan surga adalah milik orang-orang miskin di hadapan Allah, yaitu yang rendah hati. Yesus mengatakan di ayat yang ke-20, hidup keagamaan kita harus lebih daripada ahli-ahli Taurat. Apa maksudnya? Hanya orang yang rendah hati bisa masuk kerajaan Allah, bukan orang yang berpikir mereka sudah cukup kudus. Sama seperti orang Farisi dalam Lukas pasal 18. Orang itu dia berdoa, Tuhan, terima kasih saya bukan seperti orang berdosa itu, karena saya begini, begitu, begini. Dan orang berdosa, dia berdoa, Tuhan ampunilah saya orang berdosa. Dan dialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya lama sekali, mungkin 20 tahun, 30 tahun, kita tidak boleh lupa akan kebenaran ini. Kita harus terus menjadi miskin di hadapan Allah. Karena di dalam formasi rohani kita selalu mau bertumbuh. Orang yang miskin dan merasa kosong di luar Tuhan selalu mau mencari Tuhan. Matius 6:33. Kita selalu harus mencari, mendekati Tuhan, karena kita tahu, aduh tanpa Tuhan tidak ada sesuatu di dalam kehidupan saya. Tidak ada harapan, tidak ada arti di luar Yesus. Yang kedua, ayat yang keempat, kita berduka cita. Berduka cita. Nah, hal ini bukan kita harus menjadi sedih dan tidak boleh tertawa atau bersuka cita. Orang-orang mungkin berkata, kemungkinan sapi itu adalah sapi Kristen, karena muka sapi itu sangat sedih. Kita tidak penuh dengan sukacita. Ini bukan arti ini. Ya, muka pepaya. Ya, kalau ada orang yang sangat serius, dia tidak bisa tertawa, senyum. Dulu dalam sejarah gereja itu dianggap seperti itu. Kalau orang yang tertawa, itu berarti orang itu tidak serius. Tetapi ini bukan maksudnya. Itu berarti kita berduka cita karena dosa-dosa kita. Hal ini adalah teman dengan poin yang pertama. Orang yang miskin di hadapan Allah, oleh karena dia tahu dia tidak layak di hadapan Allah, juga merasa dosanya. Dan kita berduka cita oleh karena dosa-dosa kita dan dosa-dosa dunia ini. Yesus berduka cita oleh karena dosa Yerusalem, walaupun dia sudah menegur pemimpin Yahudi dengan keras. Matius pasal 23. Setelah beberapa kata celakalah, 7 kali 8 kali dalam TB, 8 kali dalam bahasa Inggris 7 kali, celakalah. Setelah itu dia berduka cita oleh karena Yerusalem, seperti domba-domba tanpa gembala. Yesaya 6, pada waktu Yesaya di depan takhta Tuhan, dan dia dengar kudus, 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 dan serafim menyembah Tuhan
dalam suasana itu langsung dalam kekudusan Tuhan, dia berduka cita karena dia orang najis dengan bibir yang najis. Dan dia hidup antara orang yang najis. Jadi dia berduka cita karena dosanya dan dosa-dosa bangsanya. Orang seperti ini berduka cita karena dosa-dosa yang merusakkan rumah tangga, bangsa-bangsa, keluarga, masyarakat. Dia berduka cita karena tidak ada seorang pun yang berduka cita bersama-sama dengannya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita berduka cita oleh karena dosa kita? Apakah kita berduka cita oleh karena dosa orang lain? Saya harus mengaku Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya dengar cerita tentang orang jahat dan saya lebih sering marah saja, mau menghakim mereka. Saya tidak berduka cita karena mereka melanggar firman Tuhan dan pasti kehidupan mereka kacau. Teman kami di Indonesia, teman kita di Indonesia yang percaya beda dari kita, kita harus berduka cita karena mereka hilang, mereka seperti domba yang hilang dan tidak kenal sukacita yang berasal dari Tuhan. Kita yang berduka cita akan mengalami penghiburan dari Allah. Mengapa? Karena dosa kita telah diampuni, puji Tuhan. Walaupun waktu kita menganggap dosa-dosa sangat jelek, kita akan mengalami lebih banyak sukacita karena dosa-dosa itu sudah diampuni. Karena dosa kita dijawabkan oleh Tuhan, dibalas oleh Tuhan mengenai keselamatan orang-orang lain. Kita terus menangis oleh karena dosa-dosa bangsa kita atau keluarga kita, supaya orang-orang lain boleh bertobat. Dan kita bisa bersuka cita karena kita akan memasuki sebuah tempat di mana dosa-dosa tidak berada. Ada hari, Bapak Ibu, ada waktu. Wahyu pasal 21 dan 22 menjelaskan yang mana tidak ada dosa, yang mana tidak ada tangis, yang mana tidak ada berduka cita, karena kita bersama-sama dengan Tuhan dan tidak ada kesedihan lagi. Yang berikutnya kita lemah lembut. Hal ini berarti seperti ini. Lemah lembut bukan seperti miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah menyangkut pendapat seseorang tentang diri sendiri, khususnya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Lemah lembut berarti hubungan seseorang dengan yang lain dan dengan Allah. Seperti ini, lemah lembut bukan suatu kelemahan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pasti Yesus tidak lemah, tetapi dia lemah lembut. Sebenarnya lemah lembut adalah suatu kekuatan. Hal ini adalah suatu keinginan untuk melihat keuntungan orang lain ditinggikan daripada keuntungan kita sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3. Jadi orang yang lemah lembut, dia tidak mencari hak sendiri, dia tidak mencari keuntungan sendiri, dia tidak mencari kedudukan sendiri atau posisi jabatan sendiri. Dia sebenarnya mencari keuntungan orang lain lebih dahulu. Ini orang lemah lembut. Dan dia selalu memikirkan tentang orang lain. Nah, contohnya yang paling besar di dalam perjanjian lama adalah Musa. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Musa disebut seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Mengapa? Karena waktu Miriam dan Harun menolak pemimpinannya, Musa, dia tidak membela diri, tetapi dia percaya kepada Allah. Diserahkan semuanya kepada Allah. Orang yang lemah lembut menganggap diri sendiri dan orang-orang lain semua di bawah Tuhan.
Ini salah satu karakter yang sangat penting untuk kita, yang sangat penting untuk kita sebagai pemimpin di dalam jemaat. Supaya anggota jemaat bisa lihat contoh atau teladan pemimpin yang lemah lembut, bukan seperti diktator, bukan opresor, bukan orang yang kuat sekali. Tetapi dalam lemah lembut mereka akan lihat kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya ini karakter Allah. Ini karakter Yesus. Orang yang lemah lembut mengerti dia tidak harus mencoba mencapai posisi yang penting, kekuasaan atau gengsi. Dia sudah tahu hadiahnya dari Allah akan datang. Dia akan memiliki bumi. Yang berikutnya, kita lapar dan haus akan kebenaran. Kita akan lapar dan haus akan apa yang paling penting. Kita memahami kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Kebenaran seperti makanan bagi jiwa kita. Nah, ini sesuai dengan dasar itu firman Tuhan. Janji yang besar adalah bahwa rasa lapar dan kehausan kita akan dipuaskan. Allah memuaskan rasa lapar dan kehausan dengan Dia memberi kepada kita perasaan lebih lapar lagi. Seperti ini. Mungkin memikirkan tentang makanan yang paling favorit Bapak Ibu. Paling disukai. Gado-gado, papillon, itu Toraja ya. Ada ikan bakar. Di Makassar paling favorite itu saya itu ikan bakar. Tetapi di Amerika makanan yang paling favorite itu hamburger. Cheeseburger dengan keju. Itu lebih enak lagi. Saya sudah makan 4-5 selama di sini dengan anak-anak. Nah, dulu saya bisa makan banyak. Sekarang ya itu dibatasi. Saya tidak bisa makan terlalu banyak. Tetapi saya sering membayangkan bagaimana saya bisa makan terus tanpa lapar lagi. Nah, atau tanpa dipuaskan. Jadi makan. Nah, itu sama seperti kebenaran. Kalau kita makan dan minum, mencari kebenaran, kita dipuaskan, tetapi lebih lapar lagi. Dengan sukacita. Di sini kebenaran artinya kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan ingin sesuai dengan Allah. Dia cepat-cepat memulihkan pikiran-pikirannya setiap hari. Kita harus mencari kehidupan Allah di dalam kita sendiri. Nah, kebenaran dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah, atau pengenalan tentang Allah, sama seperti itu. Kalau kita membayangkan satu ruang seperti ini, dan di dalam ruang itu ada pintu di sini. Dan ruang itu adalah kebenaran atau pengenalan atas Tuhan. Dan kita masuk pintu ini dan masuk ruang itu. Aduh, ini Tuhan, ini kebenaran dan menikmati itu. Dan di dalam ruang itu kita lihat ada pintu di sini. Di sini. Jadi kita masuk pintu itu, ada ruang yang lebih besar. Dan itu kebenaran yang lebih besar lagi tentang Tuhan. Jadi kita menikmati itu. Masuk pintu, tetapi lihat ada pintu lagi yang ada yang lebih besar lagi. Nah, itu pengalaman dalam formasi rohani. Pertumbuhan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Ini haus dan lapar atas kebenaran. Nah, kalau kita hidup seperti itu dalam kerajaan Tuhan sebagai anak-anak Allah, kita akan bertumbuh. Nah, itu mulai di dalam hati. Mulai di dalam motivasi. Motivasi bukan mengenal fakta-fakta saja atau tahu mengerti hal-hal yang doktrin, tetapi mengenal Allah, mendekati Allah. Berikutnya, Yesus berkata kita harus murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati adalah respons secara kasih kepada orang yang menderita atau tanpa pertolongan. Orang yang tidak murah hati
tidak menerima belas kasihan. Karena mereka pikir mereka tidak perlu belas kasihan. Sama seperti orang Farisi di dalam Lukas pasal 18. Dia tidak menerima belas kasihan karena dia tidak memberikan belas kasihan. Dia tidak kira dia perlu belas kasihan. Orang yang murah hati akan sadar bahwa dia perlu belas kasihan. Seseorang yang mengerti bahwa dia perlu belas kasihan akan menjadi murah hati kepada orang lain karena dia mengerti mereka perlu belas kasihan. Waktu kita lebih murah hatinya lagi, kita menerima sama seperti hal ini dari Allah. Ada puturan yang baik. Kita menerima belas kasihan, dipenuhi dengan itu, mau memberikan belas kasihan kepada orang lain. Contohnya yang klasik di dalam Lukas pasal 10, perumpamaan orang Samaria yang baik. Orang bertanya kepada Yesus, siapakah tetangga saya? Dan Yesus menjelaskan, dia mengatakan perumpamaan ini tentang orang Samaria yang murah hati kepada orang yang sakit. Walaupun orang Lewi dan imam mereka melewati orang itu, orang Samaria yang orang tidak kira dia akan berhenti dan menolong, tetapi dia menolong. Ini orang yang murah hati. Berikutnya, kita suci hati. Oleh karena kita memahami bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan Allah, kita ingin menjadi suci karena kita tahu bahwa Sang Raja adalah suci. Dan kerajaan ini hanya akan menerima orang-orang yang suci. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Mari kita lihat Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15. Setiap kali saya cari dalam app ini ada advertisement, itu iklan. Frustrasi ini. Oke, Mazmur 15. Mazmur Daud. Siapa yang boleh menumpang? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Jawabannya, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ibrani pasal 12, tanpa kekudusan tidak bisa ketemu dengan Allah. Ada hubungan di antara prinsip ini dan prinsip dari ayat yang ke-13. Ayat yang ketiga, maaf. Hanya orang yang miskin di hadapan Allah sudah mengerti bahwa kesucian berasal dari Allah, bukan dari kita. Kita tidak bisa menyucikan diri dengan kekuatan diri kita sendiri. Ada beberapa langkah atau perbuatan yang bisa kita lakukan, yaitu berlari dari kejahatan, membaca Alkitab, doa, dan lain-lain. Tetapi kesucian yang sungguh berasal dari Allah harus mulai dari Allah. Allah berinisiatif. Dia bertindak lebih dahulu untuk kesucian, kekudusan kita. Dan kita sadar itu
kita akan hidup dalam kekudusan itu. Bukan mendapat kekudusan itu sendiri, tetapi menerima dari Tuhan dan hidup dalam status ini sebagai orang yang kudus. Terus kita membawa damai. Tujuan kita harus memperluas Injil damai dan juga mencari damai di antara musuh atau di dalam keluarga kita atau di dalam suku kita. Orang yang membawa damai bekerja untuk damai masyarakat, damai yang internal dan damai yang eksternal, di dalam dan di luar. Orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah oleh karena mereka hidup sama seperti Allah yang membawa damai ke dalam dunia ini. Yesus membawa damai dan pendamaian di atas salibnya. Dia memperdamaikan kita dengan Allah sambil merusakkan tembok pemisah di antara kita dari Allah. Dan tembok pemisahan antara kita, orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi. Jadi kalau kita membawa damai seperti itu, kalau kita memberitakan damai, perdamaian yang dilakukan oleh Yesus, kita akan menjadi sama seperti Allah, menjadi disebut anak-anak Allah. Kita akan menjadi anak Allah waktu kita mencari damai, yaitu membawa orang-orang kepada Tuhan. Bisa lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20 dan Yesaya pasal 52 ayat 7. Terus berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus sudah tahu bahwa orang-orang yang masuk kerajaannya akan dibenci oleh orang-orang dari kerajaan dunia. Tetapi kita diberkati waktu kita bersaksi. Walaupun mungkin kita akan dianiaya. Mengapa kita dianiaya? Bukan karena kita adalah orang yang bersifat mengganggu orang lain. Atau orang yang memaksa orang lain untuk menerima Injil. Bukan. Kita dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh karena kita memisahkan orang-orang dengan perbuatan-perbuatan kita. Orang jahat merasa diancam dan ditolak. Jadi mereka respon dengan kebencian. Penganiayaan ini dalam berbagai bentuk, yaitu dicelah, difitnah, dan secara fisik, mungkin secara ekonomi, kalau kita bisa menerapkan ini lebih luas, secara emosional, orang-orang benar akan hidup sama seperti karakter orang yang terbenar, yaitu Yesus Kristus, dan apa yang dilakukan kepada Yesus. Dia disalibkan. Orang yang terbenar, orang yang paling khusus, orang yang Tuhan di atas segala Tuhan, dia disalibkan. Kalau dia disalibkan, kalau dia difitnah, kalau dia dianiaya, bagaimana kita yang mau mengikuti dia? Tetapi berbahagialah orang seperti itu. Bisa lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 12, orang yang mau hidup kudus akan dianiaya. Mereka bersuka cita waktu mereka dianiaya. Sama seperti kisah para Rasul 5. Petrus, Yohanes, mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka kembali ke rumah dengan sukacita karena mereka dianggap layak untuk dianiaya. Nah, untuk diskusi yang akan disampaikan lewat WA, saya minta Bapak Ibu untuk memikirkan seperti ini. Yesus ingin kita hidup sesuai dengan Matius 5 pasal 1 ayat 5 pasal 5 ayat 1 sampai 12. Mengapa hal itu sulit? Ada asumsi itu sulit. Mengapa itu sulit masa kini? Yang kedua, biasanya batu-batu apa yang ada di jalan yang menolak kita untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 5. Batu-batu apa? Yang ketiga, apakah ada masalah di dalam hati kita, karakter kita, atau sikap kita
yang menjadi batu, yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus seperti ini. Yang keempat, apa hubungan antara pasal 5 ayat 1 sampai 12 dan formasi rohani? Dan yang kelima, bagaimana kita bisa menerapkan hal ini dalam gereja kita masa kini? Ini lebih susah, tetapi ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menerapkan hal ini dalam jemaat kita masa kini. Tolong ambil waktu untuk memikirkan tentang soal-soal itu yang ada di dalam diktat, saya kira. Dan kirim respons lewat WA. Dan jadi kita bisa bersama-sama lihat respons teman-teman. Tuhan memberkati.